Tampil cemerlang di FC Dallas, Martin Paes masuk nominasi penyelamatan terbaik di MLS musim ini. Bertekad hajar skuad Garuda, Arab Saudi rela keluarkan duit 507 miliar gegara hal ini. Sering dirugikan, 35 negara non-Asia Barat indikasikan mundur dari Konfederasi Asia. Semakin dekat gabung skuad Garuda, Pascal Struijk bisa pecahkan rekor Messilres. Bek potensial berharap dipanggil Sintayong bela skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi disebut tak segan-segan untuk mengeluarkan uang sebesar 507 miliar agar bisa meraih kemenangan lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024 mendatang. Jelang pertandingan ini, skuad berjuluk The Grand Falcons tidak dalam performa terbaiknya. Tim yang diasuh Roberto Mancini ini kalah lawan Jepang dan ditahan imbang Bahrain. Hasil tersebut membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi mendapatkan desakan dari fans untuk memecat Mancini yang dinilai gagal. Apalagi Arab Saudi juga ditahan imbang timnas Indonesia dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jika SAFF memutuskan untuk memecat Mancini, maka mereka harus merogoh kocek yang begitu dalam. Sebab ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan ke pelatih asal Italia ini. SAFF perlu membayar kompensasi sebesar 30 juta euro atau setara 507 miliar jika memecat Mancini dalam kursi kepelatihan. Adapun untuk pengganti Mancini juga sudah beredar. SAFF dirumorkan bakal merekrut Hervé Renard yang sebelumnya menukangi Grand Falcons. Renard adalah pelatih Arab Saudi ketika Piala Dunia 2022. Terbukti di bawah asuhannya, Grand Falcons bisa membuat kejutan mengalahkan Argentina. Seperti yang diketahui, belum lama ini Pascal Struijk menjadi sorotan netizen tanah air. Bagaimana tidak, pemain Leeds United ini disebut rekan setimnya yang bernama Joel Pirou menerima panggilan skuad Garuda. Bahkan Struijk juga berkomentar di postingan Joel Pirou. Ia menyebut rekan setimnya itu sebagai pemain Indonesia. Membahas soal timnas Indonesia membuat nama Struijk dirumorkan bisa saja dalam proses naturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Andai terrealisasi, pemain berusia 25 tahun ini akan jadi pemain timnas Indonesia termahal menggusur Messilres. Saat ini status pemain termahal timnas Indonesia disandang Messilres. Bek FC Twente ini punya nilai pasar 173,82 miliar. Adapun Pascal Struijk punya nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Pemain Leeds United ini memiliki harga pasar 260,72 miliar. Jika nanti bergabung skuad Garuda, maka ia akan jadi andalan Sintayong. Struijk bisa bermain di berbagai posisi, yaitu bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Bobroknya AFC saat ini memunculkan spekulasi bahwa sebanyak 35 negara termasuk Indonesia disebut-sebut akan mundur dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ya, wacana itu muncul dari salah satu pengamat sepak bola asal Indonesia, Justinus Laksana, yang memberi saran kepada PSSI. Hal ini lantaran Federasi Sepak Bola Bahrain mendesak AFC agar laga Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Meskipun sudah dikonfirmasi oleh FIFA bahwa laga antara Indonesia versus Bahrain wajib digelar di Indonesia, namun nampaknya pihak AFC dan Bahrain masih terus mencari solusi agar laga tersebut tak digelar di Indonesia. Bahkan pihak Bahrain saat ini sudah mengirim selebgram asal Bahrain bernama Noaimi untuk datang ke Indonesia. Entah apa niatnya, sebab Noaimi belum lama ini mengejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina dan melecehkan lagu Indonesia Raya. Bisa jadi kedatangan Noaimi ke Indonesia adalah untuk mencari masalah, untuk memunculkan stigma bahwa Indonesia tidak aman seperti yang dituduhkan Federasi Sepak Bola Bahrain. Noaimi memiliki 600.000 lebih followers di Instagram. Jadi apabila selegram satu ini mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan di Indonesia, bisa menjadikan bahan bagi Bahrain untuk mengadu ke AFC dan FIFA. Mendengar hal ini, Coach Justin mendorong PSSI untuk pindah ke zona Oseania atau meminta bantuan negara-negara non-Asia Barat untuk melobi FIFA agar AFC dibagi menjadi dua.
Rencana tersebut diajukan efek seringnya AFC menguntungkan negara-negara Asia Barat. Sekedar diketahui, Presiden AFC saat ini adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain, salah satu negara Asia Barat. Saking seringnya AFC memberi keuntungan kepada negara-negara Asia Barat, sampai muncul akronim AFC itu adalah Arab Football Confederation, bukan Asian Football Confederation. AFC bisa saja dibagi menjadi dua karena luasnya wilayah dan banyaknya negara yang dinaungi mereka. AFC bisa mengikuti jejak benua Amerika yang membagi dua konfederasi, yakni CONCACAF serta CONMEBOL. Jika AFC nanti dibagi menjadi dua, maka sebanyak 35 negara yang merupakan negara non-Asia Barat akan keluar dari AFC dan membentuk konfederasi yang baru. Sementara bagi AFC akan diisi oleh 12 negara yang merupakan negara Asia Barat. Mereka ialah Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Jika hal ini terrealisasi, maka kecurangan yang dilakukan negara-negara Arab, khususnya Bahrain, tidak akan terjadi lagi. Salah satu bek potensial milik Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, mengaku siap apabila dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, ia akan bermain sebaik mungkin apabila benar diberikan kepercayaan Sintayong. Peluang Ilham Rio Fahmi untuk tampil bersama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 cukup besar. Pasalnya, Sintayong kemungkinan besar tidak akan panggil pemain-pemain abroad ke timnas Indonesia untuk event tersebut. Hal itu dikarenakan ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA. Para pemain abroad nantinya bisa dilarang untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup. Adapun turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Sintayong diyakini akan mencari pemain-pemain dari Liga 1 untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup. Ilham Rio Fahmi dikabarkan masuk ke dalam skuad yang akan dipanggil Sintayong. Selain Ilham Rio Fahmi, ada 3 pemain Persija Jakarta lainnya yang dikabarkan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Untuk saya, kapanpun saya dipanggil ke timnas Indonesia, saya selalu siap, saya selalu antusias. Saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjuang di timnas Indonesia, ucap Ilham Rio Fahmi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masuk dalam nominasi penghargaan untuk save terbaik di Major League Soccer. MLS sudah menyelesaikan musim regulernya. Sayangnya FC Dallas tidak melanjutkan perjuangannya ke playoff karena finish di urutan ke-11 wilayah barat. Kendati begitu, Martin Paes yang tampil brilian bersama FC Dallas berpotensi untuk mencatatkan prestasi individu. Penjaga gawang timnas Indonesia ini masuk dalam nominasi Save of the Year MLS sebab ia membuat 2 penyelamatan beruntun. Momen tersebut terjadi ketika FC Dallas melawan LA Galaxy pada 30 Mei 2024. Martin Paes berhasil menggagalkan penalti Gabriel Vez. Bukan hanya itu, kiper 26 tahun ini juga melakukan aksi lanjutan dengan menepis bola rebound yang ditendang lagi oleh pemain asal Brazil tersebut. Berkat double save yang dilakukannya, Martin Paes masuk nominasi penghargaan penyelamatan terbaik di MLS 2024. Nah, pemenangnya akan ditentukan lewat voting yang digelar di laman resmi LMS sampai 28 Oktober 2024. Maka dari itu, netizen tanah air bisa memberikan dukungan kepada Paes agar menang di penghargaan tersebut.